Kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya. Kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta. Kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Sugandi begitu ya? Yes. Untuk apa? Kurang apa Bu? Itu ya. Sudah berapa sampai sejauh ini Bu kita yang sudah di situ? 6 ya? 6. Saya itu ingin membela haknya anak-anak santri. Jadi kalau untuk masalah hati, oke, saya kesampingkan. Akan tetapi masa depan anak-anak santri ini tidak boleh dizalimi dengan hal-hal pelecehan seperti ini. Ya, saya lihat, saya dengarkan rekamannya. Kok ada rekaman yang gedor-gedor pintu itu ternyata Syarifah Nabila yang katanya itu mendapati Ustadzah Anissa ini berada di dalam kamarnya suami saya. Sekarang wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta. Itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita tunggu di pengadilan. Ada anak santri itu menggedor-gedor pintu kamar suami saya yang katanya di dalam kamar suami saya itu ada sosok perempuan, yaitu ustadzah atau guru tugas dari pondok pesantren lain, yang mana ketika pintu itu digedor, nah si ustadzah ini dikeluarkan dari pintu depan karena di kamar itu ada 2 pintu. Ini kita dari Satreskrim masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman terkait kasus tersebut. Masih kita lakukan beberapa pemeriksaan, nanti terlepas nanti hasilnya seperti apa nanti pasti kita sampaikan ke rekan-rekan media semuanya nanti. Habis itu saya terus ke bawah, kok ada tulisan Zaujati Anissa seperti itu. Saya turun ke bawah, saya datangi kamarnya Ustadzah Anissa ini yang guru tugas dari Sabilul Muttaqin. Jadi saya tanya ke Ustadzah Anissa, saya tanyakan, ternyata Ustadzah Anissa ini ngomong sejujurnya bahwasannya memang Ustadzah Anissa itu ada di kamarnya, berduaan di kamar suami saya. Kamar suami saya yang di atas itu yang katanya studio itu punya 2 pintu, 1 pintu dari luar dan 1 pintu rahasia yang menuju ke musolanya perempuan, diikuti dengan kamar-kamarnya perempuan. Sendiri, Anda sudah mengangkat berita yang tidak sesuai dengan faktanya, Anda harus pertanggungjawabkan, dan pengacara saya sudah siapkan itu semuanya dengan dengan tuntutan perlakuan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik. Padahal ini belum selesai. Dan Fahim yang bilang jam 12 malam sampai digedor pintunya sama Syarifah Nabila ini dengan alasan Syarifah Nabila ini cemburu sama Ustadzah Anissa. Saya tanda tanya lagi, kok bisa Syarifah Nabila ini cemburu? Ada apa? Ada hubungan apa? Ternyata setelah saya telusuri, saya lihat di HP-nya Fahim ada rekaman, entah itu rekaman apa, intinya di dalam rekaman itu seperti ada suara ciuman, desahan dan lain-lain dari suaranya Syarifah Nabila ini per tanggal 25 November. Nah, dari situlah saya itu punya inisiatif bahwasannya kalau si santri ini berani menggedor pintu kiainya atau pintu gurunya, ada motif apa kok sampai berani menggedor pintu guru? Santri tidak akan berani menggedor pintu gurunya, tidak akan berani menggedor pintu gurunya kalau tidak terjadi sesuatu sebelumnya. Pengasuh Ponpes di Jember ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila Fahim Mawardi belum ditahan. Pengasuh Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil II, Fahim Mawardi ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila terhadap sejumlah santriwati. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember, Jawa Timur. Sebelumnya, Fahim Mawardi telah menjalani pemeriksaan di Kanit PPA Polres Jember, Kamis 12 Januari selama 7 jam. Kuasa hukum Fahim Mawardi, Adisi Putra, membenarkan kliennya telah ditetapkan menjadi tersangka.
Ada surat pemberitahuan penetapan tersangka dan suratnya dititipkan kepada adiknya. Jelasnya dikutip dari surya.co.id. Saat ini polisi belum melakukan penahanan kepada pimpinan Ponpes di Jember, Jawa Timur ini. Masih di pondok, tidak dilakukan penahanan karena kami kan selalu kooperatif, ungkapnya. Fahim Mawardi dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pasal yang disangkakan tetap pada pasal pencabulan anak di bawah umur, bebernya. Menurut Andi, penetapan tersangka ini terasa janggal karena tidak ada korban dari laporan yang dibuat oleh istri Fahim Mawardi. Ia juga akan meminta kejelasan dari Polres Jember terkait penetapan tersangka ini. Jadi penetapan tersangka tersebut mengacu pada hal apa sehingga menyebabkan klien kami menjadi tersangka. Karena kami merasa tidak ada korban dalam laporan ini, jadi dalam laporan ini tidak ada korban, imbuknya. Jika ada hal yang janggal dalam penetapan tersangka, pihak Fahim Mawardi akan melakukan pra-peradilan. Nanti seandainya kami melihat ada unsur yang menguntungkan bagi klien kami akan lakukan pra-peradilan, tugasnya. Ponpes Syariah Al-Jalil 2 belum terdaftar di Kemenak. Karena kasus ini, nama Ponpes Syariah Al-Jalil 2 mendapat sorotan dan terungkap ponpes ini belum terdaftar di kantor Kementerian Agama Jember. Kasih PD Pontren Kantor Kemenak Jember, Edi Sucipto mengungkapkan izin pendirian Ponpes Syariah Al-Jalil 2 belum ada. Kami cek di database kami, ternyata Al-Jalil 2 masih belum terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, ungkapnya dikutip dari surya.co.id. Edi Sucipto mengatakan sampai saat ini Ponpes Syariah Al-Jalil 2 belum diakui oleh negara secara yuridis. Izin pendirian pondok masih belum ada, sehingga secara hukum belum diakui oleh negara, terangnya. Menurutnya, berbagai langkah mengantisipasi adanya tindak asusila di lingkungan pesantren sudah dilakukan. Salah satunya yakni berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren tingkat kecamatan di Jember. Karena tidak mungkin secara individu kami lakukan koordinasi secara door to door, sebab di Jember ada sekitar 710 lembaga ponpes yang terdaftar di kantor Kemenak dan baru ada 546 yang memperpanjang perizinannya, bebernya. Ia menambahkan untuk melakukan upaya pencegahan tindak asusila, Kemenak juga berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jember untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak agar tidak terjadi hal-hal yang melawan hukum, ucapnya. Himatul Aliyah melaporkan suaminya Fahim Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil 2 pada Kamis 5 Januari 2023. Setelah melaporkan suaminya yang diduga melakukan asusila ke santriwati, Himatul Aliyah mendapat banyak teror dan intimidasi untuk mencabut laporan. Fahim Mawardi diduga melakukan perbuatan asusila dengan santriwati yang di sebuah kamar di dalam ponpes yang terletak di Jember, Jawa Timur. Kuasa hukum Himatul Aliyah Yamini mengatakan kliennya sering didatangi orang yang mengaku sebagai anggota polisi setelah membuat laporan. Kapan hari ada yang ngaku-ngaku intel juga, katanya akan ada aksi dan semacamnya. Terus ada yang mengaku kasat, terangnya pada Jumat 13 Januari dikutip dari tribunjatim.com. Ia mengaku memiliki bukti adanya pihak yang ingin kliennya segera mencabut laporan, dan itu terus-menerus banyak pihak yang ingin Bunyai mencabut laporannya. Kami sudah ada buktinya, ungkapnya. Meskipun mendapat teror dan terus-menerus didatangi orang tidak dikenal, Himatul Aliyah tidak akan mencabut laporannya. Memang ada tawarannya dan itu terus-menerus kepada Bunyai, tapi Bunyai tidak mau mencabut laporannya, jelasnya. Menurut Yamini, hal yang membuat kliennya kuat adalah banyak orang-orang yang mendukung atas laporan Fahim Mawardi. Ia mengungkap Himatul Aliyah saat ini sudah tidak berada di lingkungan pondok, tapi di suatu tempat yang aman. Alhamdulillah secara psikologinya semakin menguat karena banyak dukungan yang mengalir. Tapi kalau secara fisiknya capek karena barang-barangnya masih ada di pondok. Dan sekarang Bunyai sudah berada di suatu tempat yang sudah aman, pungkasnya. Fahim Mawardi menjalani proses pemeriksaan di Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember, Jawa Timur, Kamis 12 Januari. Ia diperiksa sebagai saksi mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Fahim Mawardi, Andi Cahyono Putra, mengatakan pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan pertama yang dijalani kliennya. Selain Fahim Mawardi, ada 3 santriwati yang juga menjalani pemeriksaan. Ketika menjalani proses pemeriksaan, Fahim Mawardi didampingi oleh 2 kuasa hukum. Pemeriksaan terhadap Fahim Mawardi dan 3 santriwati dilakukan secara terpisah. 3 santriwati diperiksa di ruang Kanit PPA Satreskrim Polres Jember. Sementara Fahim diperiksa di ruang penyidikan Kanit Pidana Khusus Polres Jember. Sebelumnya polisi telah memeriksa 3 santriwati yang diduga menjadi korban asusila Fahim Mawardi.
Para santriwati yang diperiksa juga didampingi Andi C. Putra sebagai kuasa hukum. Menurut Andi, hal ini dilakukan atas permintaan para wali santriwati yang ingin anak-anaknya didampingi.